Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ajeng Tarmini Jandi, Ahmad Sadikin, Muhammad Burhan Gani Prasetyo, dan Dini Prasela. Dalam video kami akan membahas tentang strategi pembelajaran tematik akidah akhlak. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran tematik. 1. Pengertian strategi. Strategi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana strategos ini adalah penggabungan dari dua kata, yaitu dari stratos yang berarti tentara dan juga ego yang berarti pemimpin. Jadi strategi ini memiliki dasar ataupun skema untuk mencapai sasaran yang akan dicapai. Intinya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian sangat banyak sekali para ahli yang mengungkapkan tentang arti dari strategi ini. Salah satunya yaitu strategi yang diungkapkan oleh sangat banyak sekali para ahli yang mengungkapkan arti dari strategi ini. Salah satunya yaitu strategi menurut Arigiris, Steinitz, dan Miner, seperti yang dikutip oleh Rangkutim, yaitu strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan juga ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa strategi itu merupakan suatu rencana yang disusun oleh suatu manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, rencana ini bisa meliputi tentang tujuan, kebijakan, dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi juga memenangkan persaingan, terutama bagi suatu perusahaan maupun organisasi yang harus memiliki keunggulan kompetitif. Baik, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran merupakan kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan tematik adalah suatu konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Dan pembelajaran tematik yaitu salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Baik, yang ketiga yaitu ada pengertian pembelajaran akidah akhlak. Akidah dalam bahasa berarti keyakinan ataupun kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, akidah Islam berarti sesuatu yang dipercayai ataupun yang diyakini keberadaannya oleh hati manusia dan sesuai dengan ajaran agama Islam, tentunya berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akidah adalah atau khuluk adalah tabiat atau sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia dari sejak lahir, perbuatan yang mudah dan juga gampang tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Maksudnya yaitu perbuatan yang dilahirkan dengan mudah tanpa pikir lagi. Di sini bukan berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak disengaja ataupun dikehendaki, tetapi perbuatan ini merupakan kemauan yang kuat tentang suatu perbuatan. Dan karena itu perbuatan yang dilakukan tersebut memang disengaja ataupun telah dikehendaki karena sudah menjadi adat maupun kebiasaan untuk melakukannya, sehingga perbuatan itu timbul dengan mudah, spontan, tanpa pikir dan tanpa renungan dalam dirinya. Saya akan menjelaskan tentang landasan pembelajaran tematik. 1. Landasan filosofis terbagi menjadi 3, yaitu progresivisme, yaitu kegiatan proses pembelajaran perlu ditekankan pada kreativitas pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, konstruktivisme, yaitu melihat pengalaman langsung dari siswa sebagai kunci pembelajaran. Yang ketiga, humanisme,
yaitu melihat siswa dari segi aspek keistimewaan, keunikan atau kekhasan yang dimiliki peserta didik, potensi dan motivasi yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian, pendidikan yang diperlukan bagi siswa atau peserta didik adalah pendidikan yang menyeluruh dan menyentuh aspek jasmani dan rohani dengan memberikan tempat yang wajar untuk siswa. Adapun keunggulan dari tematik filosofis yaitu dapat mengurangi berbagai overlapping dari berbagai mata pelajaran, menghemat pelaksanaan pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Anak didik mampu melihat hubungan yang bermakna sebab isi dan materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat pembelajaran. Pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh akumulasi pengetahuan dan pengamanan peserta didik, tidak tersegmentasi pada disiplin ilmu atau pelajaran tertentu. Keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain akan menguatkan konsep yang telah dikuasai oleh peserta didik. Adapun kelemahan dari pembelajaran tematik filosofis yaitu pembelajaran menjadi kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa supaya dapat melaksanakannya dengan baik. Persiapan harus dilakukan oleh guru, itu pun harus lebih lama. Menuntut penyediaan alat dalam pembelajaran dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipandu secara serentak. Yang kedua dari landasan tematik yaitu landasan psikologis. Secara teoritik maupun praktek, pembelajaran tematik berlandaskan pada psikologis pembelajaran. Psikologi berkembang diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam upaya mengimplementasikan teori belajar yang mendorong tercapainya pembelajaran tematik dari sisi psikologis belajar, maka sebaiknya mengambil saran dan pesan dari Twitter bahwa rancangan pembelajaran sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan berimajinasi. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba gagasan yang baru. Selanjutnya, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Mendorong anak didik untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Yang selanjutnya yaitu dari landasan pembelajaran tematik selanjutnya yaitu landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan
hukum sebagai landasan yuridisnya. Landasan hukum yuridis adalah legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, dalam arti bahwa pembelajaran tematik itu dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mengandung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah. Landasan yuridis tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 9 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya atau individunya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip pembelajaran tematik akidah akhlak. Yang pertama yaitu penggalian tema. Penggalian tema difungsikan sebagai apakah temanya itu sudah keterkaitan dengan RPP atau silabus yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran. Dalam pembelajaran tentunya kita tidak menginginkan pembelajaran yang pasif. Setiap siswa diharuskan untuk aktif agar suasana belajar tercipta. Selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam evaluasi tentunya sangat penting untuk melihat seberapa besar nilai atau capaian atau hasil belajar siswa selama melakukan pembelajaran 1 semester. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan siswa selama pembelajaran. Apakah siswa sudah mengerti ataukah siswa hanya pasif dan mengikuti alur pembelajaran temannya. Dan yang selanjutnya yaitu reaktif. Reaktif yaitu siswa dituntut untuk selalu aktif dalam belajar. Artinya, setiap guru harus bisa menciptakan strategi atau metode belajar yang mana siswanya bisa tertarik akan metode pembelajarannya. Dengan begitu, hasil belajar insya Allah bisa tercapai secara maksimal. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan inti dari pembelajaran akidah akhlak tidak lain adalah menciptakan siswa agar memiliki karakter dan suatu perilaku yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih banyak lagi tujuan-tujuan pembelajaran akidah akhlak, seperti tujuan secara rohaniah, yaitu menciptakan hati yang bersih, berperilaku yang baik, dan tujuan di dalam ranah keluarga untuk selalu menghormati kedua orang tuanya. Juga tujuan-tujuan yang lain seperti menghormati guru, menghormati sesama teman, dan masih banyak yang bisa diuraikan dari tujuan pembelajaran akidah akhlak. Namun pada intinya pembelajaran akidah akhlak ditujukan untuk siswa agar memiliki karakter dan perilaku yang baik terhadap siapapun, sesama teman, sesama guru, atau keseluruhan.